warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek Zahir Akunting Bengkel Kendaraan Ringan. Yang pertama, proses pemasukan data keuangan bengkel kendaraan ringan CV Sentral Teknik menggunakan aplikasi Zahir Akunting. Yang pertama, masuk ke kontrol panel, lalu pilih region, lalu masukkan format, kemudian masuk ke aplikasi Zahir, kemudian setup data, lalu dilanjutkan dengan membuat data nama, alamat, mulai dari customer hingga supplier. Yang pertama, masuk ke membuat data baru, masukkan nama perusahaan CV Sentral Teknik, alamat perusahaan Jalan RH Umar, negara Indonesia, kota Bekasi. Lalu lanjut, masukkan data dan alamat, misalkan ID EMP01 atas nama Sasa, tipe masuk ke dalam employer, klarifikasi general, telepon 085712376577, kemudian rekam, lakukan berulang-ulang, kemudian kode ID 01, nama CV Sinar Gemilang, masuk ke dalam tipe vendor. Seperti ini hasil rekamannya. Lalu tutup, masuk ke dalam data mata uang. Data mata uang masuk ke piutang usaha kode 130020, yaitu piutang usaha. Utang usaha 210020 masuk utang usaha. Pembayaran bank 120010, bank. Pembayaran tunai 110020, kas. Uang muka pembelian 13000998, uang muka pembelian. Dan uang muka penjualan 21000998, yaitu uang muka penjualan. Lalu rekam. Setelah terekam, masuk ke satuan pengukur. Data satuan pengukur, masukkan kode satuan unit, nama satuan unit, lalu rekam. Setelah terekam, tutup, lalu masuk ke data pajak. Lalu kode, masukkan PPN, pajak, masukkan pajak pertambahan nilai, presentasinya 10%, akun beli 150010, akun jual 210080, lalu rekam. Setelah terekam, tutup, lalu masuk ke data harta tetap. Data harta tetap semisal mobil pick up kelompok, masuk ke dalam kendaraan. Harga beli 75 juta, umur ekonomisnya hanya 5 tahun, akumulasi beban 45 juta, beban per tahun ini 15 juta, terhitung mulai tanggal 31 bulan 12 2018, dan nilai buku 30 juta, beban per bulannya hanya 1.250.000. Lalu rekam. Lalu kelompok harta tetap, masuk ke kelompok kendaraan. Metode penyesuaiannya garis lurus atau straight line metode. Masukkan aset harta, masuk ke dalam kendaraan. Akumulasi depresiasi, masuk ke akumulasi penyusutan kendaraan. Depresiasi, masuk ke penyusutan kendaraan. Lalu rekam. Setelah terekam, jika ada tulisan konfirmasi, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Klik tidak. Lalu hasilnya seperti ini setelah terekam, lalu tutup. Kemudian masuk ke harta tetap selanjutnya, yakni mesin. Mesin masuk ke dalam kelompok mesin dan peralatan. Tanggal beli 01 bulan 1 2015 dengan harga beli 1.100.000. Umur ekonomisnya hanya 5 tahun. Akumulasi beban 880.000, beban per tahun 220, terhitung mulai tanggal 31 bulan 12 2018, dan nilai buku 220.000, beban per bulan 18.000,
333 perak. Setelah terekam seperti ini, lalu tutup, masuk ke harta tetap fake aset, yakni komputer. Komputer masuk ke dalam kelompok peralatan, tanggal beli 01 bulan 1 2017. Harga beli 8 juta, umur ekonomis hanya 8 tahun, terhitung mulai tanggal, dan nilai buku 8 juta. Lalu setelah ketiganya kita masukkan, seperti ini hasil yang terekam. Dan lalu masuk ke saldo awal. Saya akan menjelaskan langkah masuk ke persediaan, pilih setting, kemudian akun, lalu kita pilih saldo awal persediaan. Tampilan saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Isi saldo awal persediaan dengan lengkap, kemudian rekam. Habis itu kita dapat melakukan hal yang sama terhadap saldo awal persediaan lainnya. Kedua, saldo awal akun, pilih setting, kemudian pilih saldo awal, lalu pilih saldo awal akun. Tampilkan saldo awal akun nominal, kemudian kita akan melakukan pengisian nominal, lalu kita rekam. Kita lanjut ke PO penjualan. Yang pertama, masuk ke penjualan, lalu masuk ke order penjualan, lalu isi nama pelanggan PT Indah Raya Indonesia, nomor SO 001 STSJ 8 2020, tanggal 12/01/2019, keluar dari gudang headquarter, keterangan penjualan PT Indah Raya Indonesia. Nomor barang BA04, deskripsi barang master cylinder, di order 1 harga 650, total 650.000. Nomor barang yang kedua BA03, oil hidrolik, di order 5 harga 205.000, total 1.025.000. Tanggal pengantaran 13/01/2019, salesman atas nama Agung, total pajak 167.500, total setelah pajak 1.842.500. Lalu klik rekam. Setelah terekam seperti ini, lalu kita lanjut ke penjualan. Yang pertama masuk ke penjualan, lalu nama pelanggan Bengkel Anugrah, nomor faktur 003 STSJ 8 2020, tanggal faktur 28 bulan 1 2019. Keterangan penjualan Bengkel Anugrah, nomor barang BA06, deskripsi barang busi, dikirim 2, harga 182.000, total 364.000. Lalu nomor barang yang kedua BA02, yakni deskripsi barangnya oil diferensial, dikirim 4, harga 190.000, total 760.000. Tanggal pengiriman 28 bulan 1 2019, atas salesman Agung, dan total pajak 112.400, dan total setelah pajak 1.236.400. Lalu klik rekam. Setelah terekam seperti ini, pertama kita masuk menu pembelian, habis itu kita klik enter order pembelian. Tampilan awal order pembelian, kemudian kita klik baru. Tampilan klik baru, kita di sini masukkan
dan, memasukkan memasukkan orderan pembelian dengan lengkap, lalu kita rekam. Dan ini tampilannya setelah kita rekam. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nisa dengan NIM 11190-157. Ingin menjelaskan tentang nota debit, giro masuk, giro keluar, dan AJP. Lalu kita buka retur pembelian. Di situ kita klik baru, lalu kita isi data. Masukkan data-data pembeliannya, yang barang yang dikembalikannya itu dari nama pemasoknya, nomor pembelian, nomor PO, tanggal faktur, keluar dari gudang mananya, dan keterangannya. Jangan lupa diisikan jenis barangnya yang dikembalikan itu apa. Pastikan PPN atau tidak. Jika sudah benar, kita klik rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Tias dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang transaksi kas keluar dan kas masuk dalam aplikasi Zahir Accounting dari jasa bengkel kendaraan ringan CP Sentral Teknik. Yang pertama ada kas dan bank. Lalu klik kas dan bank, klik lagi kas masuk. Karena belum ada data nama customernya, mari kita tambahkan, klik baru. Berikut tampilan data nama dan alamat untuk penginputannya. Dilakukan secara berulang kali untuk penambahan data customernya. Lalu masukkan nama akun beserta nominalnya. Berikut lakukan berulang kali tergantung transaksinya juga. Yang kedua ada kas keluar. Kas keluar, lalu klik lagi. Karena belum ada nama ordernya dan employee-nya, mari kita tambahkan lagi untuk klik baru. Berikut data nama dan alamatnya untuk penginputan data customer dan lain-lainnya. Berikut tampilan seluruh data nama customer, employee, dan ordernya. Lalu tambahkan nama akunnya beserta nominalnya. Dan berikut bisa dilihat tampilan akhirnya dari kas keluar, keseluruhan transaksi kas keluar. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelumnya pada transaksi pembayaran piutang ada yang menggunakan giro. Nah, di sini kita mencairkan giro tersebut. Kita buka menu kas dan bank, lalu kita masuk ke giro masuk. Kita buka transaksi giro yang dari pembayaran piutang tersebut, lalu pastikan datanya benar dan kita klik. Pada giro keluar, transaksi dari pembayaran hutang sebelumnya ada yang menggunakan giro, dan di sini kita juga mencairkan giro tersebut. Kita buka menu kas dan bank, lalu giro keluar, kita buka transaksinya, lalu kita pastikan giro tersebut benar atau tidak, lalu kita klik. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah input kejahit pembayaran piutang. Oke, yang pertama, pembayaran piutang dari PT Indah Raya Indonesia. Pertama kita masuk ke modul penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Setelah itu akan masuk ke tampilan awal pembayaran piutang usaha. Langkah pertama untuk memasukkan datanya, yang pertama kita klik baru. Habis itu selanjutnya kita masukkan datanya PT Indah Raya Indonesia,
Untuk PT Indah Raya Indonesia ini pembayarannya melakukan giro. Jadi untuk gironya pada pojok kanan atas kita klik gironya, lalu setelah data dimasukkan semua kita klik rekam. Nanti kita akan memasukkan data gironya. Setelah dimasukkan data gironya, klik rekam, transaksi akan terekam. Untuk selanjutnya, untuk pembayaran piutang selanjutnya lakukan hal yang sama, maka akan tampil tampilan terakhir. Untuk AJP atau jurnal penyesuaian, kita buka menu buku besar, lalu kita buka jurnal umum. Referensinya adalah nomor dokumennya, kita isi tanggal dan keterangannya di sini. Lalu kita jurnal seperti jurnal manual biasa. Apa yang kita taruh di sini, gaji karyawan di debit, lalu hutang gaji di kredit. Pastikan nominalnya benar dan nomor akunnya benar. Jika sudah, kita klik rekam ulang. Lanjutkan dokumen selanjutnya hingga selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah input kejahit pembayaran piutang. Oke, yang pertama, pembayaran piutang dari PT Indah Raya Indonesia. Pertama kita masuk ke modul penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha. Setelah itu akan masuk ke tampilan awal pembayaran piutang usaha. Langkah pertama untuk memasukkan datanya, yang pertama kita klik baru. Habis itu selanjutnya kita masukkan datanya PT Indah Raya Indonesia. Untuk PT Indah Raya Indonesia ini pembayarannya melakukan giro. Jadi untuk gironya pada pojok kanan atas kita klik gironya, lalu setelah data dimasukkan semua kita klik rekam. Nanti kita akan memasukkan data gironya. Setelah dimasukkan data gironya, klik rekam, transaksi akan terekam. Untuk selanjutnya, untuk pembayaran piutang selanjutnya lakukan hal yang sama, maka akan tampil tampilan terakhir. Untuk tutup buku, langkah pertama kita klik tutup buku, sebelah kanan atas sampingnya plugin atau Windows, lalu kita pilih tutup buku akhir bulan karena kita akan menutup periode bulan Januari. Oke, untuk selanjutnya akan muncul persetujuan, kita klik OK, lalu akan muncul peringatan di mana data kita akan di backup terlebih dahulu, lalu kita klik ya. Setelah klik ya akan muncul fasilitas otomatis. Kita hilangkan saja revaluasi valuta asing, lalu kita klik lanjutkan. Langkah sudah selesai, maka periode bulan Januari sudah ditutup. Untuk selanjutnya adalah periode Februari. Untuk mengeceknya kita bisa lihat, misalkan gak usah.